dari kitab Mustalah Hadis, di mana satu kitab akan diringkas dalam pertemuan sekarang, mungkin kurang lebih hanya beberapa menit. Baik, yang pertama, dalam ilmu hadis, kita harus mengetahui tentang dari segi penyandaran ilmu hadis. Yang pertama, ada hadis yang bersifat marfu. Sifat marfu itu ada dua, hadisnya yang shorih, yang jelas, dan secara hukum ada yang goer shorih, yang belum jelas. Kemudian yang kedua, ada hadis yang disebut dengan hadis mauquf, yaitu hadis ucapan sahabat. Yang ketiga, ada hadis maqtu, hanya bersandar kepada tabi'in. Kemudian yang keempat, ada hadis qudsi, di mana hadis yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disandarkan lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi secara garis besar, di dalam ilmu mustalah atau buku-buku mustalahul hadis, bahwa hadis itu ada 4 kategori: hadis marfu, mauquf, maqtu, dan hadis qudsi. Meskipun nanti penjelasan yang lainnya bahwa terkait khobar ada 2, ada asar dan ada hadis. Kalau asar datangnya selain dari Nabi, sedangkan hadis datangnya dari Nabi. Kemudian yang selanjutnya, dari segi sampainya kepada kita, hadis itu ada hadis mutawatir, ada mutawatir lafzi, dan ada mutawatir maknawi. Kemudian ada hadis mustafid, ini jalurnya ada 3. Kemudian ada lagi hadis ahad. Hadis ahad ada 3 sifat. Yang pertama ada yang gharib, ada yang aziz, dan ada yang masyhur. Yang masyhur bersifat mutlak dan bersifat nisbi. Insya Allah ini di pertemuan selanjutnya akan dijelaskan definisinya, kemudian contoh-contohnya. Sekarang kita simpulkan dulu pembahasan di dalam buku Mustalah Hadis, pembahasan secara globalnya. Kemudian hadis ditinjau dari diterima atau tidaknya. Ada 2. Ada hadis yang makbul, hadis yang diterima, dan ada hadis yang mardud, hadis yang ditolak. Hadis yang makbul sifatnya ada 2. Yang pertama, hadis makbul, hadis yang diterima itu apabila sahih, nanti dijelaskan syarat-syarat sahih. Yang kedua, hasan, nanti kita jelaskan syarat-syarat hasan. Kemudian hadis yang mardud itu adalah hadis yang ditolak, tidak bisa dijadikan hujah. Hadis ini disebabkan terputusnya sanad. Yang kedua disebabkan cacatnya rawi. Dan yang ketiga disebabkan jahalah. Ini pun nanti kita jelaskan apa itu sahih, hasan, terputusnya sanad, atau saktun fil isnad, atau cacatnya rawi, atau jahalah. Kemudian sifat hadis yang makbul itu terbagi kepada 2. Ada yang sahih secara lizati, ada sahih secara ligoiri. Banyaknya jalur atau hasan, hadis hasan ditambah hadis hasan sama dengan sahih ligoiri. Kemudian hadis hasan, ada hasan lizati dengan sanad yang mandiri pun sudah hasan, ada juga hadisnya dhaif ditambah dhaif menjadi hasan ligoiri. Kemudian hadis mardud itu dalam segi terputusnya sanad. Jadi yang pertama, hadis itu ditolak apabila terputusnya sanad atau saktun fil isnad. Terbagi kepada 4 bagian. Yang pertama ada zahir. Yang zahir itu ada 4 bagian. Yang pertama mursal.
Mursal itu adalah yang gugur di akhir sanad. Kemudian ada disebabkan dengan terputusnya sanad itu di awal sanad, yaitu disebut dengan mu'allaq. Ada juga munqati, terputusnya di tengah-tengah sanad. Kemudian mu'dhal, terputusnya di tengah-tengah sanad lebih dari satu dan secara berurutan. Kemudian hadis mardud disebabkan dengan terputusnya sanad yang bersifat khafi, tersembunyi. Ada dua, yang pertama mursal khafi, yang kedua adalah mudalas. Nanti mursal khafi dan mudalas akan diberikan definisinya, kemudian beberapa contohnya. Selanjutnya, mudalas itu terbagi kepada beberapa bagian. Ada tadlis isnad, ada tadlis suyuh, ada tadlis buldan, ada tadlis atof, ada tadlis sukut, ada tadlis taswiyah. Nah, nanti kita jelaskan satu persatu apa itu tadlis isnad dan apa contohnya. Kemudian apa itu tadlis suyuh dan apa contohnya. Kemudian apa itu tadlis buldan dan apa contohnya. Kemudian apa itu tadlis atof dan contohnya apa. Tadlis sukut itu apa, contohnya pun apa. Kemudian tadlis taswiyah contohnya apa. Nah, nanti kita jelaskan satu persatu berikut contoh-contohnya. Selanjutnya, hadis yang mardud, hadis yang ditolak, disebabkan ta'nun fir rawi, cacatnya rawi. Itu terbagi kepada dua. Ada yang berkaitan dengan dobet, ada yang berkaitan dengan adalah. Adalah, berkaitan dengan adalah itu disebabkan rawinya pendusta. Yang kedua, tuhmah bil kadzib atau tertuduh dusta. Di sini ada perbedaan antara dusta dan tertuduh dusta. Kalau pendusta, rawi tersebut terang-terangan menyebutkan hadis atau menyandarkan ucapannya kepada Rasulullah. Itu disebut kadzab. Jadi sekali lagi, apabila seorang rawi berkata dan menyandarkan perkataannya kepada Rasul, padahal Rasul tidak bersabda demikian, maka rawi tersebut disebut kadzab atau pendusta. Sedangkan tuhmah bil kadzib, rawi tersebut tertuduh dusta, yaitu seorang rawi yang ucapan sehari-harinya suka berdusta, akan tetapi belum pernah menyandarkan hadis kepada Rasul, begitu. Dia belum pernah membuat hadis palsu, dia belum pernah menyandarkan kepada Rasul, akan tetapi ucapan sehari-harinya dia sering berdusta, sehingga orang-orang pun tahu bahwa dia itu pendusta dalam ucapannya, tidak bisa dipercaya. Maka rawi tersebut dikategorikan tertuduh dusta dikarenakan besar kemungkinan jangan-jangan begitu. Jangan-jangan berkata hadis pun dia berdusta. Maka kategori ini disebut tuhmah bil kadzib, tertuduh dusta. Nah, ini perbedaan antara kadzab dan tuhmah bil kadzib. Kemudian fasik, rawi fasik yang jelas terlihat kefasikannya itu masuk kepada cacat yang berkaitan dengan adalah. Kemudian bid'ah. Nah, bid'ah di sini yang dimaksud adalah sekte atau firqah, di mana rawi tersebut memiliki firqah Syiah misalkan, Qadariyah misalkan, dan dalam hadisnya membawa misi kebid'ahannya begitu. Jadi rawi tersebut sudah jelas terindikasi atau golat dalam segi kesyiahannya atau keqadariyahnya. Kemudian hadis tersebut memang membawa indikasi, membawa kepada keyakinan atau akidahnya. Maka rawi tersebut disebut bid'ah dalam segi adalah dan hadisnya ditolak. Kemudian yang selanjutnya, hadis mardud itu disebabkan rawinya jahalah. Nah, jadi jahalah tidak dimasukkan kepada adalah. Jadi jahalah itu dimasukkan kepada kategori yang ketiga, hadis yang ditolak dalam segi jahalah. Ada 4 kategori. Yang pertama ada
jahalah hal atau majhul hal. Yang kedua ada majhul ain. Perbedaannya, majhul hal itu secara simpelnya seorang rawi memiliki lebih dari satu murid. Itu disebut dengan majhul hal. Apabila rawi tersebut hanya memiliki satu murid dan keduanya antara hal dan ain tidak jelas jarah ta'dilnya, maka rawi yang hanya memiliki satu murid itu disebut majhul ain. Ini perbedaan antara majhul hal dan majhul ain. Kemudian ada hadis yang muhmal. Hadis muhmal tersebut tidak jelas, misalkan an Muhammadin. Muhammad siapa ini? Kan nama Muhammad itu banyak begitu. Maka hadis yang tidak jelas disebut namanya atau tidak jelas disebut lakob misalkan, maka rawi tersebut disebut jahalah atau majhul dalam segi muhmal. Kemudian yang keempatnya adalah mubham. Yang mubham ini ada dua sifat. Yang pertama ada mubham dari sahabat, ada mubham dari selain sahabat. Dari kategori majhul hal itu bisa diterima apabila ada jalur yang lain. Jadi majhul hal itu adalah sifatnya masih muhtamal. Apabila ada jalur yang lain, maka bisa naik derajat menjadi hasan li ghairihi. Adapun majhul ain itu tidak bisa menaikkan derajatnya menjadi hasan li ghairihi, sebab majhul ain itu masuk kepada rentetan atau kategori syadidud dha'fi. Hadis yang sangat parah kedoifannya sehingga tidak bisa menguatkan dan tidak bisa dikuatkan. Sedangkan hadis muhmal itu masuk kepada hadis yang muhtamal juga. Maksudnya ada rawi yang belum jelas namanya siapa, rawi yang belum jelas binnya siapa, itu masih dalam kategori muhtamal. Artinya apabila ada jalur yang lain yang menguatkan periwayatannya, maka rawi yang muhmal tersebut bisa naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Adapun mubham, misalkan an rajulin, an syaihin, itu tidak disebutkan mubham. Siapa rajulun di sana? Siapa imro'atun di sana? Siapa syaikh di sana? Nah, di sini ada dua kategori. Apabila mubham sahabat itu diterima. Misalkan kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam kada wa kada. Gitu. Keadaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam begini dan begitu, atau rajulun min ashabin Nabi. Jadi seorang rawi yang mubham tidak disebutkan namanya dari golongan sahabat itu diterima, sedangkan selain dari sahabat itu ditolak. Termasuk rentetan syadidud dha'fi juga. Mubham selain sahabat tidak bisa menguatkan dan tidak bisa dikuatkan, masuk kepada kategori hadis-hadis yang sangat dhaif sekali. Selanjutnya terkait hadis sahih itu ada beberapa syarat. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Di antara hadis yang sahih itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama musnad. Musnad itu adalah ada sanadnya. Jadi sebuah hadis harus ada sanadnya. Mustahil hadis tidak ada sanadnya, mustahil. Karena hadis itu harus ada sanad. Kalau tidak ada sanad berarti tidak ada hadis. Karena kita periode sangat jauh dengan Rasulullah. Musnad itu harus ada sanad. Ini syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, sanadnya harus ittisal, harus bersambung, sejaman, bertemu, benar dikategorikan, sudah diketahui antara guru dan muridnya. Nah, ini nanti biasanya bisa kita lihat di dalam beberapa kitab. Misalkan kitab Tahzibul Kamal, misalkan karya Imam Al-Hafiz Al-Mizi, di sana suka disebutkan ini gurunya siapa, ini muridnya siapa. Sebagai pembuktian, rawi ini lahirnya tahun berapa, wafat tahun berapa, gurunya tahun berapa, wafat tahun berapa, lahir tahun berapa, sehingga ada ketersambungan antara guru dan murid. Di sini sebagai pembuktian bahwa guru dan murid
harus benar-benar bertemu atau benar-benar bersambung sanadnya. Kemudian yang ketiganya rawinya adil. Adil, yang dimaksud adil di sini adalah bersih dari celaan, bersih dari akidah yang kotor, akidah madmumah, sehingga rawi tersebut dikategorikan rawi yang benar-benar bersih dalam segi akidah, dalam segi kejujuran, dalam segi kesolehan dan yang lainnya. Kemudian sempurna hafalannya yang disebut dengan tamudobdi, tamudobat, sempurna hafalannya. Maka ketika rawi tersebut tidak ada pertentangan, perselisihan dengan periwayatan yang lain, maka disebut tamudobat, sempurna hafalannya. Kemudian yang selanjutnya tidak syad, tidak bertentangan dengan hadis yang lebih sahih lagi. Kemudian tidak maklul, tidak ada cacat yang tersembunyi. Nah, ini adalah 6 syarat hadis sahih. Jadi hadis sahih itu yang pertama harus ada musnad, yang kedua harus bersambung sanadnya, yang ketiga rawinya harus adil, yang keempat harus sempurna hafalannya, ya baik hafalan secara dobat atau sodar harus sempurna. Kemudian yang kelima tidak syad, periwayatan yang dibawanya tidak bertentangan dengan yang lebih sahih lagi. Kemudian tidak maklul di dalam periwayatannya. Maka ketika 6 syarat ini ada, berarti hadis ini disebut dengan hadis yang sahih. Taib, lanjut. Adapun hadis hasan, hadis hasan itu sama dengan hadis sahih, hanya kategorinya berbeda dalam hafalannya. Kalau hadis sahih itu tamudobat. Nah, kalau hasan di sini yang dilingkarin merah, hafalannya kurang, khafifud dobat, begitu hasan itu. Biasanya diberikan sigoh soduk gitu kan. Hasanul hadis, nanti kita jelaskan bentuk jarah ta'dilnya itu bagaimana. Nanti di akhir kita jelaskan bentuk jarah ta'dil bagi rawi yang hadisnya hasan. Nah, jadi perbedaan antara hadis sahih dan hadis hasan hanya dalam hafalan saja. Ya, ini menjadi catatan penting nih, catatan penting. Perbedaan antara hadis sahih dan hadis hasan itu dalam segi hafalan. Kalau sahih tamudobat, kalau hasan khafifud dobat, begitu. Kalau ada pertanyaan bisa nanti di kolom komentar bisa ditulis pertanyaannya. Kemudian yang selanjutnya ini marotibut ta'dil, yang harus kita ketahui tentang martabat atau tingkatan-tingkatan ta'dil. Yang pertama hadis sahih itu marotibul ihtijaz, menempati tempat hujah, bisa dijadikan hujah. Yang kedua, yang pertama marotibut ta'dil. Martabat yang pertama, tingkatan yang paling tinggi itu adalah sikotun. Apabila rawi diberikan kategori ta'dil sikohnya 2 kali, sikotun. Atau sikoh tafdil, ausaqun nas. Atau ada ta'dil yang lain seperti sikotun hafidun atau amirul mukminin fil hadis. Nah, ini berarti tingkatan rawi tersebut sangat tinggi sekali begitu. Sangat tinggi sekali ta'dilnya. Tingkatan yang kedua, hadis sahih itu diberikan ta'dil sikotun. Sikoh saja gitu. Mutkinun, sabtun, adlun, dhabitun, mustaqimul hadis, mustawiul hadis. Ini merupakan ta'dil tingkatan kedua, tapi tetap meskipun tingkatan kedua rawi tersebut sudah dikategorikan hadisnya hadis yang sahih begitu. Next, kemudian marotibut ta'dil hasan. Nah, ini. Jadi ketika ada ta'dil seperti ini disebut hasan hadisnya. Ini pun sama marotibul ihtijaj, hadis yang hasan itu hadis yang bisa dijadikan hujah. Yang pertama di sini disebutkan soduk. Nah, jadi ketika ada rawi diberikan ta'dil soduk itu berarti hafalannya kurang, begitu maksudnya. Soduk. La ba'sa bih,
Nanti laba sabih juga berbeda. Hanya kita golongkan dulu laba sabih. Maksud sebagian ulama itu hadisnya tidak hadisnya tidak ada indikasi yang salah. Berarti hadisnya tidak mengapa gitu untuk dijadikan hujah. Meskipun laba sabih nanti berbeda lagi menurut ulama yang lain. Laisa bihi ba's, jayyidul hadis, sholihul hadis, hasanul hadis, makmun, sikotun insyaallah. Nah, ini diantara takdil-takdil yang diberikan para ulama untuk rawi, di mana rawi tersebut dikategorikan hadisnya hasan, tidak menempati hadis sahih begitu. Jadi hadis hasan gitu. Kemudian yang selanjutnya tentang hadis dhaif. Hadis dhaif itu la yahtaju bitafarrudihim, ada jarah ketika rawi tersebut menyendiri dalam periwayatannya, maka hadisnya tidak bisa dijadikan hujjah dan menempati maratibul istishhad. Maksudnya ada rawi yang lemah dan ketika sendiri meriwayatkannya maka hadisnya dhaif dan bisa dikategorikan munkar. Akan tetapi ketika ada jalur yang lain yang mendampingi rawi tersebut, maka bisa naik derajatnya menjadi hasan li ghairi begitu. Nah, maratibut ta'dilnya adalah seperti ini. Mahallus sidqi. Kalimat mahallus sidqi ini dhaif rawi tersebut. Saduq yahim. Dia saduq tapi banyak keliru, banyak kesalahan. Saduq sayul hifdi, dia saduq tapi hafalannya buruk, atau tanpa kalimat saduq, sayul hifdi saja, sayul hifdi atau suul hifdi, hafalannya jelek, itu berarti dhaif yang ringan begitu. Lahu auham, itu juga masuk. Au yukhti, dia banyak salah atau dia salah dalam periwayatannya. Au tagoyar bi akhirihi, atau rawi tersebut hafalannya hilang ketika di akhir usianya begitu. Ikhtilat atau mukhtalit. Nah, ini terkait rawi-rawi yang dikategorikan hadisnya dhaif, tapi dhaifnya dhaif ringan dan membutuhkan jalur yang lain. Taib, lanjut. Maratibut tajrih. Sekarang tingkatan jarah. Syaihun suwailih atau salihun yuktab hadisuhu rawa anhu nas rumiya bina'i bid'atin tasyayyu qadari nasabi irja at-tajahum dan yang lain-lain. Ini merupakan bentuk tajrih atau jarah. Kemudian mastur atau majhul hal atau tarakuhu, kalimat ini pun tingkatan yang terendah dari tingkatan kedua. Kemudian yang selanjutnya jarah itu ada bentuknya fihi dha'fun, laisa bil qawi, laisa bi hujatin, laisa bidak, layinul hadis dan selanjutnya. Kemudian yang keempatnya muntarib, munkarul hadis, layatruku, layahtaju. Nah, ini layahtaju bitafarrudihi, maksudnya jarah-jarah seperti ini tidak bisa dijadikan hujah. Ini menjadi catatan ya, menjadi catatan kita. Apabila terdapat jarah-jarah tersebut, jarah-jarah yang disebutkan ini, maka ketika menyendiri tidak bisa dijadikan hujah begitu. Tidak bisa dijadikan hujah. Akan tetapi maka bisa naik derajatnya menjadi hasan li ghairi. Kemudian yang selanjutnya bagian yang kelima, wahin bima roh majhul ain. Nah, ini mardudul hadis dhaifun jiddan dan seterusnya. Ini maratib yang bagian kelima ini sangat parah.
Kemudian matrukul hadis, wahyul hadis, dan selanjutnya mutahim bil kadhib, fasik, min ma'adin, dajjal, ma'akdabu, yado, wado, kadzab, akdabul bariyah. Nah, ini adalah jarah-jarah yang sangat parah. Jadi ketika ada jarah seperti ini, maka rawi tersebut tidak bisa dikuatkan dan tidak bisa menguatkan. Selanjutnya yang harus kita pahami, maratibul istishhad, jarah yang bisa naik derajat menjadi hasan li ghairi, yaitu syaikh, suwaili, dan seterusnya. Kemudian fihi dha'fun, laisa bil qawi, laisa bihujjat, dan seterusnya. Mastur, majhul hal, tarakuhu, ini hadis-hadis yang muhtamal, masih bisa naik derajat menjadi hasan li ghairi. Kemudian mutaribu munkarul hadis, dan selanjutnya. Akan tetapi tidak bisa menjadi atau tidak bisa dijadikan hujah apabila tafarud dalam periwayatannya. Nah, ini kita contoh. Yang disebut musnad itu adalah tadi ada sanadnya begitu. Nah, ini gambaran sanad. Nah, ini musnad. Jadi musnad itu ada sanadnya. Sebuah hadis harus ada sanad dulu. Kemudian menerima atba tabi'in, menerima tabi'in, menerima dari sahabat, menerima dari nabi. Saling menerima ya. Kemudian sahih, hadis ini bisa dikategorikan sahih apabila mutasil, adil, dobat, tidak syad, dan tidak maklul. Hadis ini disebut hasan apabila khafifud dobat, hafalannya berkurang daripada hadis yang sahih. Kemudian sekarang contoh hadis mursal, itu muharij atba tabi'in sampai nabi. Perhatikan hadis mu'allaq, muharij langsung menerima kepada atba tabi'in, itu mu'allaq. Munqati di pertengahan sanad satu, mu'dol itu melewati dua tuh secara berurutan, melewati dua rawi secara berurutan, itu disebut dengan hadis yang mu'dol. Kemudian mursal itu tabi'in langsung ke nabi tanpa melewati sahabat. Kemudian hadis hasan, nah ini derajatnya, derajat rawinya di bawah sikoh, soduk, la ba'sabi, laisa bi bas, jaidul hadis, solihul hadis, dan seterusnya. Ini contoh hadis hasan. Kemudian hasan li ghairi, diperhatikan di bawah tabi'in itu ada atba'ut tabi'in. Atba'ut tabi'in yang kanan do'if, yang kiri do'if, keduanya do'if. Kemudian keduanya do'if muhtamal, berkaitan dengan dobat atau inqita', dan adanya jalur yang lain, maka status hadisnya menjadi hasan li ghairi. Oke, itu dulu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada gunanya. Insya Allah kita lanjutkan ke bagian yang keduanya, yaitu tentang bagaimana cara mentahrid sebuah hadis dan bagaimana cara menetapkan sebuah hadis. Dan kaidah-kaidah yang tadi saya sebutkan jangan sampai lupa, sebab itu adalah kunci-kuncinya. Apabila kunci-kuncinya tidak diketahui, maka akan sulit menetapkan sebuah derajat hadis. Begitu. Insya Allah, next kita lanjut nanti bagian yang kedua, bagaimana mentahrid hadis, meneliti hadis menggunakan maktabah syamilah. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.